Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Di konten sebelumnya, kita sudah membahas beberapa detail maupun asumsi mengenai Record of Ragnarok chapter 54. Dan di konten kali ini adalah giliran chapter 55 yang menjadi lanjutan langsung dari chapter 54 sebelumnya. Oke, di chapter ini admin menemukan beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih detail mengenai yang terjadi di chapter kali ini. Mulai dari pro kontra kebenaran ramalan Nostra, kemudian apa yang disiapkan Brunhild terhadap Nostra nantinya, lalu alasan spesifik dipilihnya Qin Shi Huang sebagai petarung dari pihak manusia di ronde selanjutnya, dan masih banyak lagi. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Pro kontra ramalan Nostradamus. Pas saat Nostra diperkenalkan oleh Brunhild, kita langsung saja diperlihatkan kemampuan Nostra yang pertama, yaitu kemampuan untuk menubuatkan sesuatu atau membicarakan satu hal mengenai yang akan terjadi di masa depan. Sekilas kemampuan ini memang cukup mengesankan, sebab saat Nostra iseng bernubuat, dia berkata bahwa pihak dewa lah yang akan menjadi pemenang dalam event Ragnarok, yang kalau dimanfaatkan dengan baik, maka pihak Brunhild selaku penyelenggara dari pihak manusia akan mempersiapkan petarung yang cocok untuk mengatasi petarung dari pihak dewa nantinya. Oke, kembali ke statement Nostra yang bilang bahwa pihak dewa akan menang. Setelah Nostra menyatakan pernyataan tersebut, Nostra kemudian menertawakan Geir yang percaya akan prediksinya. Nah, tentunya ini bakal menimbulkan pertanyaan besar nantinya. Apakah pihak dewa benar-benar akan menjadi pemenang di akhir? Atau apakah pihak manusia yang akan benar-benar kalah dalam Ragnarok ini? Well, untuk itu kita perlu ketahui dulu sebagian kecil ramalan Nostra yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Sehingga nantinya kita dapat menyimpulkan pertanyaan Nostra yang bilang bahwa pihak dewa yang akan menang. Jadi, dari beberapa ramalan Nostra yang benar-benar terjadi, antara lain adalah kebakaran besar London, kemudian revolusi Prancis, dan yang paling terkenal adalah insiden pembunuhan John F. Kennedy, serta peristiwa 9/11 tak luput dari ramalan Nostra yang dia tuangkan dalam buku yang berjudul The Prophecy, yang diterbitkan tahun 1555 atau abad ke-14 Masehi. Perlu diketahui bahwa ramalan tersebut awalnya hanya berupa sajak yang berbicara mengenai hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Namun bagi orang-orang masa kini, sajak tersebut akhirnya dihubungkan dengan insiden yang sudah terjadi, sehingga karya sastra milik Nostra yang dia buat pada abad ke-14 Masehi saat ini dihubungkan dan menjadi suatu pernyataan yang dianggap benar oleh orang-orang dari masa depan yang sudah mengalami peristiwa sejarah yang dinubuatkan oleh Nostra. Sehingga jika kita kaitkan dengan prediksi Nostra yang muncul pada chapter 55 ini, yaitu kemenangan di pihak dewa, bisa jadi hanyalah sebuah sajak yang nantinya akan terbukti jika sejarah atau insiden tersebut telah terjadi. Alhasil, kebenaran akar pernyataan Nostra di chapter ini akan menimbulkan banyak potensi kemungkinan, yaitu manusia yang akan menang atau kedua belah pihak tak ada yang dinyatakan menang sama sekali. Terlepas dari itu, ini hanyalah asumsi admin pribadi setelah melihat perdebatan panjang di kalangan fans mengenai pernyataan Nostra. Tapi ya, terlepas dari benar dan tidaknya, kita have fun aja sih. Toh mempelajari sejarah juga tidak kalah seru. Oh ya, by the way, jika kalian bertanya mengapa tampilan Nostra di Record of Ragnarok ini sangat berbanding terbalik dengan penampilan Nostra di dunia nyata, besar kemungkinan bahwa Nostra yang saat ini kita lihat adalah Nostra versi terbaik sepanjang hidupnya. Itulah mengapa tampilan Nostra di sini sangat childish dan malah terkesan jadi fanboy. Hal ini karena di masa mudanya lah dia mendapatkan masa keemasannya. Sekuat apa Nostra sebenarnya? Jika tadi Nostra iseng memprediksi akhir pertarungan, kini Nostra diketahui memiliki kekuatan lain yang luar biasa, sehingga bikin dewa dan makhluk dunia bawah ketar-ketir. Nah, pertanyaannya, kekuatan dan kemampuan apa yang dimiliki Nostra sehingga dia dijuluki sebagai yang terkuat? Oke, predikat terkuat yang diberikan ke Nostra disebabkan oleh insiden penghancuran gerbang Bifrost atau gerbang pelangi yang ditujukan sebagai akses di mana dewa kelas atas dapat berlalu lalang di dunia bawah. Nah, dalam sejarah yang disebutkan oleh Brunhild, penyebab adanya Bifrost ini disebabkan karena kedua dunia, yaitu dunia atas dan dunia bawah, seringkali bertikai, sehingga dibuatlah gerbang Bifrost guna meminimalisir potensi buruk tersebut. Nah, kampretnya si Nostradamus ini sempat beberapa kali mencoba untuk menghancurkan gerbang Bifrost. Dan tahukah kalian alasannya karena apa? Hanya karena dia penasaran boy. Astaga, ini orang ngeri juga. Padahal nih ya, hanya dewa elit seperti Zeus, Hades, Shiva, dan Odin yang bisa berlalu lalang melewati Bifrost. Namun ternyata ada satu manusia yang bahkan hampir bisa menghancurkan gerbang Bifrost, yaitu Nostra seorang. So, maka dari itu, Nostra adalah satu-satunya manusia yang dibuang ke dunia bawah sebagai konsekuensi atas aksinya tersebut. Namun karena dia berusaha untuk menghancurkan Bifrost berkali-kali, maka dia juga dengan mudah berlalu lalang ke dua dunia, baik itu dunia atas maupun dunia bawah. So, maka dari itu, tak heran kalau Nostra dikatakan sebagai kartu joker oleh Brunhild, karena bisa jadi Nostra ini dipersiapkan untuk melawan dewa terkuat yang ada pada ronde berikutnya. Alasan dipilihnya Qin Shi Huang.
Sebelum kita ke alasan dipilihnya Qin Shi Huang, kita sebelumnya disajikan suatu aksi yang cukup mengejutkan dari Qin Shi Huang pasca dipilih sebagai petarung, yang mana aksi tersebut adalah dengan cara menghancurkan berbagai tembok yang membuat Qin Shi Huang kesasar. Buset kayak Zoro. Aksi ini admin duga sebagai cara autor untuk menunjukkan sebagian kecil kekuatan Qin Shi Huang di Record of Ragnarok, sekaligus sebagai easter egg yang dapat dikaitkan dengan upaya Qin Shi Huang semasa hidup, yaitu menyatukan seluruh negeri Cina. Sehingga dengan menghancurkan tembok di sini, seakan merepresentasikan Qin Shi Huang yang menghancurkan pembatas suatu tempat ke tempat lainnya di Cina agar dapat menyatu sesuai dengan konsep politik yang dia yakini saat itu. Kemudian alasan dipilihnya Qin Shi Huang oleh Brunhilde untuk melawan Hades adalah karena predikat Qin Shi Huang yang dikenal sebagai kaisar pertama Cina dari dinasti Qin yang menjabat pada tahun 245 sebelum Masehi. Sehingga sangat relate dengan Hades yang juga adalah seorang pemimpin atau penguasa dunia bawah, yang intinya ini adalah pertarungan raja versus raja. Adapun alasan yang berupa asumsi, dari yang admin himpun dari beberapa komentar, menyatakan bahwa alasan dipilihnya Qin Shi Huang untuk melawan Hades adalah karena motivasi kuatnya untuk menjalani hidup abadi. Alhasil dengan dipilihnya Qin Shi Huang, diharapkan nantinya dia dapat mengalahkan Hades dan kemudian tujuannya yaitu hidup abadi dapat terrealisasi meskipun dalam hal ini dia dibangkitkan kembali. Namun terlepas dari itu, kebanyakan fans yang admin temukan juga beberapa mengklaim bahwa Qin Shi Huang bisa saja adalah seorang traitor yang menginginkan dirinya sendiri untuk hidup abadi dengan cara mengambil posisi sebagai dewa. Nah, mengapa bisa begitu? Karena dalam sejarahnya, Qin Shi Huang ini adalah pemimpin tirani yang melakukan intrik politik dan penindasan demi untuk kepentingan pribadi. Sehingga dari sinilah timbul asumsi tersebut, yaitu mengapa Qin Shi Huang harus membela manusia begitu. Kan semasa hidupnya saja, dia sering melakukan penindasan. Tapi terlepas dari itu, ini hanya akan terbukti di chapter kedepannya nanti. By the way, rilisnya setiap tanggal 25. Kemudian, sebelum menutup konten kali ini, pada tampilan Qin Shi Huang, admin menemukan beberapa hal yang merujuk ke kebudayaan Cina. Seperti contohnya tato pada pipi kanan Qin Shi Huang yang sebelumnya diduga adalah kaki seribu, namun setelah dilihat lebih jeli lagi, ternyata tato ini adalah tato bangunan pagoda yang bertumpuk-tumpuk, yang terdapat pada punggung Qin Shi Huang pula. Kemudian pada kain penutup matanya terdapat simbol yang nampaknya menunjukkan bangunan dari tembok Cina. Yang lagi-lagi ini erat hubungannya dengan Qin Shi Huang, sebab pembangunan tembok Cina digagas oleh Qin Shi Huang itu sendiri. Dan yang terakhir adalah aksesoris kuku yang cukup diperlihatkan pada Qin Shi Huang. By the way, admin belum menemukan namanya apa. Akan tetapi aksesoris kuku ini memiliki simbol untuk menunjukkan kekuasaan, legalitas seorang penguasa, dan kekayaan. Sangat cocoklah buat merepresentasikan seorang Qin Shi Huang. So, mungkin itu saja konten detail kita kali ini. Jika kalian menemukan detail lainnya, silahkan isi di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap beli yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.